Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proposal Project Based Learning analisis laporan keuangan kami. Anggota kelompoknya yang pertama, Putri Apriliana dengan NPM ujung 021, Aldo Anggit Febriani dengan NPM ujung 025, Cornelius Syahri Turnip dengan NPM ujung 028, Anisatul Mufida dengan NPM ujung 040, Devina Paulin Samosir dengan NPM ujung 074, Yoga Oki Prasetya dengan NPM ujung 042, dan Stefanus Irfan dengan NPM ujung 032. Laporan hasil Project Based Learning kita berjudul Kajian Komprehensif atas Implementasi Analisis Laporan Keuangan di Perusahaan Sarana Media Tama Metropolitan Tbk dan Siloam International Hospital Tbk yang berada di bidang industri pelayanan kesehatan pada tahun 2019-2020. Latar belakang dari pemilihan kami karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan meningkatnya pasien diiringi meningkatnya keuntungan. Yang kedua, pentingnya kinerja keuangan, yaitu salah satu instrumen keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, perbedaan kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang berbeda dan berfluktuasi membuat tertarik untuk membandingkan dan menganalisis laporan keuangan kedua perusahaan. Tujuannya yang pertama membandingkan kinerja keuangan kedua perusahaan di bidang industri rumah sakit. Yang kedua, mengetahui peningkatan kinerja keuangan yang dialami kedua perusahaan. Dan yang ketiga, mengetahui kinerja keuangan yang lebih baik antar kedua perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mereview tentang perusahaan Omni Hospital, yaitu berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SAME ini adalah di bidang kesehatan. Kegiatannya ialah rumah sakit, klinik, poliklinik, balai pengobatan, rumah sakit spesialis, dan juga yang lainnya. Dan juga mengelola rumah sakit Omni Pulau Mas. Pada tanggal 27 Desember 2012, saya memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK. Dan saham-sahamnya dicatatkan di BEI itu pada tanggal 11 Januari 2013. Next. Berikut ini adalah komposisi dari pemegang saham yang ada di Omni Hospital. Ya, ada PT Elang Mahkota Teknologi dan juga ada masyarakat. Ini data sesuai dengan laporan keuangan 31 Desember 2020. Next slide. Nah, produk unggulan daripada PT Sarana Meditama ini ialah ada pusat layanan unggulan Omni Hospital, ada pusat layanan unggulan Omni Hospital Cikarang, dan ada Alam Sutra dan Pekayon. Next slide. Ini kegiatan usaha utamanya, ada rumah sakit swasta, dokter umum, spesialis, dokter gigi, dan aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit. Sampai 31 Desember 2021, perusahaan telah mengoperasikan 4 rumah sakit swasta, baik secara langsung ataupun entitas anak, yaitu Pulau Mas, Alam Sutra, Cikarang, dan Pekayon. Slide. Juga aktivitas praktik
etik dokter umum. Perusahaan ini memiliki 1.013 tenaga medis di seluruh rumah sakit yang ada. Next slide. Untuk rumah sakit ini, tenaga medis dengan level spesialis itu terdapat 284 orang. Ini membuat rumah sakit ini memiliki jaminan dalam penanganan yang baik. Next slide. Untuk sentralisasi layanan di dalam operasional rumah sakit ini, perusahaan berhasil menurunkan jumlah panggilan tak terjawab sebanyak 10%. Perusahaan ini meningkatkan kinerjanya, juga bisa menghasilkan pendapatan lebih. Next slide. Untuk ini, sekian dari saya serahkan pada rekan saya. Oke, baik, berikutnya melanjutkan presentasi berikutnya mengenai perusahaan pasangan dari PT Omni dari kelompok kami, yakni PT Siloam International Hospital Tbk. Ini adalah jaringan rumah sakit swasta yang ada di Indonesia dan telah menjadi benchmark atau nilai standar pada pelayanan kesehatan berkualitas di Indonesia. Tim medis Siloam ini terdiri dari 2.700 dokter umum dan dokter spesialis serta 10.000 perawat dan hampir menangani 2 juta pasien setiap tahunnya. Ruang lingkup kegiatan utama perusahaan ini di bidang kesehatan manusia atau rumah sakitan dan beroperasi secara komersial pada tahun 2010. Kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan, kemudian mendirikan dan mengelola rumah sakit. Area kerja unit rumah sakit perusahaan dan entitas anak ini biasa disebut dengan grup, meliputi beberapa kota, yakni Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, dan Bangka. Next slide. Pemegang saham terbesar dari perusahaan ini dipegang oleh PT Mega Pratama Karya Persada, 42,55%, kemudian dilanjut dengan Crab Health Company Limited 26,8%, 18%, dan sampai terkecil di 0,07% dipegang oleh publik atau masyarakat umum. Next, kemudian layanan unggulannya yang pertama ada layanan laboratorium, yang kedua ada fasilitas rawat inap, yang ketiga unit gawat darurat, 4 layanan diagnostik, dan yang kelima layanan radiologi. Kemudian bisnisnya berdasarkan akte resminya pasal 3 Akta nomor 75 tanggal 18 April 2019 dibuat di hadapan notaris Sriwi Bawana Nawaksari. Perusahaan ini adalah perusahaan dalam bidang kesehatan manusia atau rumah sakitan. Next slide. Kegiatan usaha utamanya, yang pertama aktivitas rumah sakit swasta, yang kedua aktivitas angkutan khusus mengangkut orang sakit, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas dokter spesialis, aktivitas dokter gigi, pelayanan kesehatan, hingga pelayanan penunjang kesehatan. Dan berikutnya, sampai 31 Desember 2020, perusahaan sudah ataupun telah mengoperasikan 37 rumah sakit yang tersebar di 26 kota. Berikutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, untuk selanjutnya mengenai overview kinerja keuangan. Next. Yang pertama dari PT Siloam International Hospital Tbk, pendapatan dan laba usaha yang meningkat. Terlepas dari kondisi ekonomi kinerja keuangan yang kuat pada tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan pada tahun 2020 di mana perusahaan mampu membukukan pendapatan operasional kotor sebesar 7.000 miliar dibandingkan dengan tahun buku 2019 sebesar 7.018 miliar. Selain itu, pendapatan operasional bersih meningkat pada tahun 2020 menjadi 5.542 miliar dari 5.262 miliar tahun sebelumnya.
Laba tahun berjalan tercatat sebesar 125 miliar pada tahun buku 2020, berbanding terbalik dengan rugi tahun berjalan sebesar 333 miliar yang dibukukan pada tahun 2019. Next. Aset perusahaan mengalami peningkatan. Total aset perseroan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 8,43 triliun dengan aset lancar meningkat menjadi 2,4 triliun. Selain itu, aset tidak lancar perseroan meningkat menjadi 6 triliun. Peningkatan aset lancar terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar 593,4 miliar. Selain itu, kas dan setara kas meningkat dari 314,1 miliar pada tahun 2019 menjadi 907, miliar pada tahun 2020. Next. Peningkatan signifikan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Pada tahun 2020, terdapat peningkatan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar 462,1 miliar dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2019, yaitu sebesar 23,9 miliar. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan untuk pembayaran sewa sebesar 253,3 miliar dan 50 miliar untuk akuisisi saham treasury. Next. Selanjutnya, overview kinerja keuangan PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. Itu peningkatan nilai aset lancar perusahaan. Aset lancar perseroan per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan menjadi 131,3 miliar dibandingkan 116,3 miliar pada tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya kenaikan nilai piutang usaha di tahun 2020. Dari sisi laba, perseroan mengalami kerugian pada tahun 2020. Perseroan membukukan kerugian yaitu sebesar 449 miliar. Pandemi COVID-19 tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perseroan. Selain itu, pendapatan perseroan pada tahun 2020 pun mengalami penurunan menjadi 507,6 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 529,3 miliar. Next. Sekian pembahasan dari saya. Untuk analisis rasio keuangan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis rasio keuangan perusahaan. Untuk yang pertama, next, kita membahas mengenai analisis rasio aktivitas. Mungkin untuk rasio aktivitas ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Devina Paulina Samosir. Kepada Devina, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menilai efisiensi suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Rasio aktivitas ada 4. Yang pertama, rasio perputaran persediaan. Rumusnya penjualan dibagi persediaan. Rasio perputaran persediaan pada PT Siloam Hospital Tbk pada tahun 2019 adalah 33,07 dan tahun 2020 27,25. Sedangkan PT Sarana Media Tama Metropolitan Tbk pada tahun 2019 adalah 38,72 dan tahun 2020 40,03. Dilihat dari rasio perputaran persediaan kedua perusahaan, PT Sarana Media Tama Metropolitan Tbk memiliki tingkat rasio yang lebih besar daripada PT Siloam Hospital Tbk. Ini membuktikan bahwa bisnis daripada PT Sarana Media Tama Metropolitan Tbk lebih menggeliat dan diminati di pasar. Selain itu, rasio yang dimiliki PT Sarana Media Tama Metropolitan Tbk ini meningkat di tahun 2020, sedangkan pada PT Siloam Hospital Tbk mengalami penurunan. Yang kedua adalah rasio perputaran aktiva tetap. Rumusnya penjualan dibagi aktiva tetap. Sehingga rasio perputaran aktiva tetap pada PT Siloam Hospital Tbk tahun 2019 adalah 1,19 dan tahun 2020 1,18. Sedangkan pada PT Sarana Media Tama Metropolitan Tbk pada tahun 2019 sebesar 0,25 dan tahun 2020 0,29.
rasio yang dimiliki PT Siloam Hospital Tbk ini memiliki rasio yang lebih tinggi daripada PT Sarana Media Tama Metropolitan Tbk. Bahkan rasio yang dimiliki lebih dari 1 kali dari aktiva tetapnya. Artinya, PT Siloam Hospital Tbk dapat memaksimalkan penggunaan aktiva tetap daripada PT Sarana Media Tama Metropolitan Tbk. Apabila aktiva tetap yang dimiliki Siloam Hospital Tbk ini bertambah, kemungkinan besar penjualannya juga akan mengikuti peningkatan daripada aktiva tetapnya. Dilihat dari tahun ke tahun, secara kinerja, rasio PT Siloam Hospital Tbk ini cenderung stagnan, sedangkan pada PT Sarana Media Tama itu cenderung meningkat. Yang ketiga adalah rasio perputaran aktiva dengan rumus penjualan dibagi total aktiva. Sehingga rasio perputaran total aktiva pada PT Siloam Hospital Tbk pada tahun 2019 adalah 0,91 dan tahun 2020 adalah 0,84. Sedangkan pada Sarana Media Tama Metropolitan tahun 2019 adalah 0,23 dan tahun 2020 0,27. Rasio yang dimiliki PT Siloam Hospital Tbk ini memiliki rasio yang lebih tinggi daripada Sarana Media Tama. Artinya, Siloam Hospital ini dapat memaksimalkan penggunaan aktivanya daripada yang terakhir adalah yang keempat, rasio perputaran modal kerja dengan rumus penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Dengan hasil pada PT Siloam Hospital Tbk pada tahun 2019, rasio perputaran modal kerjanya adalah 14,78 dan tahun 2020 9,61. Sedangkan pada Sarana Media Tama Metropolitan Tbk tahun 2019 adalah minus 4,74 dan tahun 2020 minus 3,13. Dilihat secara tahun ke tahun, PT Siloam Hospital memiliki aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya, yang membuat modal kerja bersih perusahaan berada pada posisi positif dan meningkat. Sedangkan pada PT Sarana Media Tama Metropolitan memiliki modal kerja bersih yang berada pada posisi negatif, di mana penyebabnya karena hutang lancar perusahaan lebih banyak daripada aktiva lancarnya, sedangkan penjualan mengalami kondisi stagnan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk kepada rasio profitabilitas. Jadi rasio profitabilitas itu mengukur kinerja perusahaan dari pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya pokoknya maupun yang lain. Jadi rasio yang pertama itu mengenai gross profit margin. Nah, jadi pengukuran rasio profitabilitas ini mengukur dari penjualan dengan laba kotornya. Di 2019 gross profit margin daripada Siloam itu mengalami peningkatan dari 0,31 menjadi 0,33 yang diakibatkan oleh kenaikan daripada laba rugi perusahaan. Sedangkan pada PT Sarana Media Tama Metropolitan itu juga mengalami peningkatan yang dilihat daripada peningkatan laba rugi dan penjualan perusahaan. Nah, jadi rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana laba rugi perusahaan itu dibanding kurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan. Semakin besar penjualannya dan seminimal mungkin harga pokok penjualannya, maka itu semakin meningkat dalam rasio gross profit margin. Next, selanjutnya. Yang kedua itu ada operating profit margin. Nah, jadi rasio ini mengukur profit margin daripada operasional perusahaan. Jadi apa saja yang diperbandingkan, yaitu laba usaha dan penjualannya. Nah, pada PT Siloam sendiri itu mengalami perputaran dari yang sebelumnya merugi menjadi berbalik untung, diakibatkan oleh laba usaha perusahaan itu meningkat dari sebelumnya merugi hingga akhirnya menjadi untung. Berbeda dengan PT Sarana Media Metropolitan, pada 2019, PT Sarana Media Metropolitan itu masih merugi, tapi pada tahun 2020, meruginya itu membengkak
hingga 1000%. Nah, dari sini kita bisa melihat rasio yang dimiliki oleh PT Siloam Hospital itu lebih baik daripada PT Sarana Mediatama Metropolitan. Namun penyebab kenaikan merugi 1000% ini diakibatkan oleh akuisisi daripada PT Sarana Mediatama Metropolitan mengenai aktiva tetap yang membebankan daripada laba usaha perusahaan. Slide selanjutnya. Kemudian ada net profit margin. Artinya rasio ini mengukur profit margin bersih daripada perusahaan. Nah, pada tahun 2019 dengan tahun 2020, PT Siloam itu juga bisa membalikkan daripada kondisi sebelumnya itu merugi menjadi kondisi yang untung. Begitu pula dengan PT Sarana Media Metropolitan. Namun di sini rasio margin yang dimiliki oleh PT Sarana Media Metropolitan itu relatif memburuk sedikit. Artinya benar yang tadi kerugian daripada PT Sarana Media Metropolitan itu bukan rugi secara bisnis, tapi pembebanan daripada profit yang dimiliki pada tahun 2020 dalam mengakuisisi aktiva tetapnya. Slide selanjutnya. Kemudian ada return on asset. Artinya return on asset, rasio ini membandingkan antara pendapatan dengan aset yang dimiliki. Nah, dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan, penggunaan aset ini bisa sejauh mana profit dengan aset yang dimiliki, bisa sejauh mana perusahaan itu bisa mendapatkan profitnya. Semakin tinggi rasionya, maka kondisi perusahaan itu semakin bagus. Dilihat dari tahun 2019 dan tahun 2020, return on asset daripada perusahaan PT Siloam itu juga membaik, yang sebelumnya merugi 0,04% menjadi 0,01%. Begitu juga dengan PT Sarana Mediatama Metropolitan, kondisi meruginya itu semakin membengkak hingga ROA-nya itu berada di 0,23%. Selanjutnya, kemudian ada return on equity. Nah, rasio ini dipergunakan di mana sejauh mana sih perusahaan itu menggunakan atau memanfaatkan modal dalam meraih keuntungan. Nah, bisa kita lihat di sini PT Siloam Hospital Tbk dan PT Sarana Mediatama memiliki rasio yang berbeda. PT Siloam Hospital itu tahun 2020 bisa dalam kondisi profit, sedangkan PT Sarana Mediatama itu masih merugi yang lebih parah daripada tahun 2019. Nah, modal PT Siloam ini mengalami sedikit kenaikan, namun kondisi perusahaan mencetak laba, dan laba tersebut mampu menutupi penambahan modal, menjadikan perusahaan memiliki ROE yang berada kondisi yang positif. Nah, selanjutnya, Cornelius, selanjutnya kita akan membahas mengenai rasio likuiditas. Next. Nah, rasio ini kami gunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Next. Nah, rasio yang kami gunakan, yakni kami menggunakan quick ratio dan cash ratio, di mana penggunaan quick ratio kami anggap sebagai perhitungan yang paling realistis dalam menggambarkan kemampuan perusahaan kali ini, di mana quick ratio ini mengeluarkan persediaan dalam perhitungan, di mana persediaan ini kami anggap kurang begitu lancar jika dibandingkan dengan jenis aset lancar lainnya. Yang kedua, kami menggunakan pendekatan cash ratio, di mana rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek dari segi kas yang dimiliki perusahaan. Next. Nah, di sini langsung kita ke perhitungan dari PT Siloam Internasional dan PT Sarana Mediatama. Dapat kita lihat di sini ada total aset lancar, total persediaan, dan total kewajiban lancar dari tahun 2019 dan tahun 2020 untuk masing-masing perusahaan. Di mana di sini dalam perhitungan quick ratio kami memperoleh perhitungan 1,19 untuk tahun 2019 dan 1,28 untuk tahun 2020 pada PT Siloam, dan
PT Sarana Meditama 0,45 dan 0,40. Next. Untuk hasil analisisnya, selanjutnya. Untuk hasil analisisnya dapat kita lihat PT Siloam Internasional memiliki hasil nilai rasio lebih dari 1, yang mana ini menunjukkan bahwa perusahaan dinilai mampu melunasi hutang jangka pendeknya jika suatu saat perusahaan mengalami kebangkrutan. Hal ini merujuk pada jumlah aset lancar yang dimiliki oleh PT Siloam Internasional yang dapat kita lihat sebelumnya. Selain itu, untuk tahun 2020 juga PT Siloam ini mengalami peningkatan sebesar 7,5% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan berbanding terbalik dengan PT Sarana Meditama, di mana PT Sarana Meditama ini memiliki nilai rasio di bawah dari angka 1, yang menandakan bahwa PT Sarana Meditama Metropolitan tidak memiliki jaminan yang kuat akan pelunasan hutang jangka pendeknya. Yang mana dapat kita lihat juga dari jumlah aset lancar yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah hutang lancar yang dimiliki. PT Sarana Meditama ini juga mengalami penurunan kemampuan yang sebelumnya sebesar 0,45 yang di tahun 2020 menjadi 0,40. Next. Untuk selanjutnya kita menggunakan cash ratio, dapat kita lihat jumlah kas dan total kewajiban lancar untuk masing-masing perusahaan di tahun 2019 dan tahun 2020. Untuk PT Siloam sendiri mendapatkan nilai 0,23 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 0,54. Untuk PT Sarana Meditama mendapatkan nilai tahun 2019 0,1 dan tahun 2020 0,08. Next. Untuk hasil analisisnya, PT Siloam International Hospital Tbk tahun 2020 sudah cukup baik, di mana menunjukkan peningkatan yang signifikan mencapai 134% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Bahkan menyentuh angka 50% dari total hutang keseluruhan. Yang merupakan ini hasil yang sangat ideal, kami katakan sangat ideal, di mana perusahaan memiliki jumlah kas di atas 50% dari total hutang, namun kurang dari 100%. Di mana kembali kami katakan sangat ideal karena kemampuan pelunasan hutang yang dimiliki perusahaan dan pengelolaan kas yang perusahaan lakukan itu seimbang. Karena jika kas yang terlalu tinggi, maka menunjukkan bahwa perusahaan yang kurang produktif, yang mana memberikan kas yang terlalu banyak menganggur, di mana kas yang menganggur itu tidak akan memberikan kontribusi keuntungan kepada perusahaan secara signifikan. Kemudian kemampuan PT Sarana Meditama Metropolitan untuk tahun 2019 ini memiliki kemampuan sebesar 10% pelunasan hutang jangka pendeknya, di mana kemampuan ini masih dirasa sangat kurang dan dalam mengait kepercayaan kreditur untuk menyalurkan dananya kepada perusahaan, di mana di tahun 2020 juga mengalami penurunan lagi menjadi 8% yang di tahun sebelumnya yakni sebesar 10%. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Putri Apriliana saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Next. Mana rasio solvabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini juga disebut sebagai leverage ratio karena merupakan rasio pengungkit, yaitu menggunakan uang pinjaman atau debt untuk memperoleh keuntungan. Kemudian dalam laporan ini kami membahas 2 jenis rasio solvabilitas, yaitu total debt ratio to asset ratio atau DAR dan total debt to equity ratio atau DER. Nah, 2 jenis rasio ini yang sering digunakan oleh pihak bank, investor, calon investor maupun masyarakat pada umumnya sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, di mana debt to asset ratio atau debt ratio dihitung dengan menggunakan total hutang atau total debt dibagi dengan total aktiva atau total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan untuk debt to equity ratio dihitung dengan menghitung total hutang atau total debt dibagi dengan total ekuitas suatu perusahaan. Berikut ini adalah kinerja keuangan PT Sarana Meditama dan juga PT Siloam International Hospital Tbk. Di sini untuk PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk sendiri memiliki debt to asset debt
to asset ratio pada tahun 2019 sebesar 0,56% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,71%. Sedangkan untuk debt to equity rasionya pada tahun 2019 PT Sarana Media Tama Metropolitan tercatat sebesar 1,28% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,46%. Untuk PT Siloam International Hospital Tbk sendiri pada untuk DAR-nya atau debt to asset ratio yaitu sebesar pada tahun 2019 sebesar 0,23%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,29%. Kemudian untuk debt to equity rasionya pada tahun 2019 PT Siloam International Hospital tercatat sebesar 0,29%, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan juga sebesar 0,40%. Next slide. Debt to asset ratio PT Sarana Media Tama Metropolitan Tbk untuk tahun 2019 sampai dengan 2020 dalam keadaan baik, di mana nilainya adalah kurang dari 1. Sedangkan untuk debt to equity ratio perusahaan tahun 2019 hingga 2020 dalam keadaan tidak baik karena jumlah utangnya melebihi jumlah ekuitasnya, di mana nilainya nilai DER-nya itu melebihi 1. Kemudian untuk debt to asset ratio PT Siloam International Hospital Tbk untuk tahun 2019-2020 dalam keadaan baik. Begitu juga dengan debt to equity ratio perusahaan tahun 2019 tahun 2020 berada dalam keadaan baik, di mana nilainya adalah semuanya kurang dari 1. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Kak Stefanus, saya persilahkan. Baik, terima kasih rekan saya. Saya akan melanjutkan. Di sini saya akan mengenai analisis arus kas ya. Next slide. Ya, analisis laporan arus kas ini menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dan peramalan sumber dan penggunaan kas tersebut di masa yang akan datang. Salah satu analisis kinerja yang digunakan ini adalah analisis rasio laporan arus kas. Next slide. Ya, pada analisis kali ini kita terdapat beberapa rasio yang akan kita gunakan untuk menganalisis laporan dari PT Siloam dan PT Sarana Media Tama. Di sini ada arus kas operasi, ada total hutang, dan juga ada cash flow to net income. Next slide. Ya, pertama adalah rasio arus kas operasi. Seperti yang kita ketahui secara singkat bahwa rumus dari rasio ini adalah jumlah arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancarnya. Next slide. Ya, di sini adalah perhitungan daripada rasio arus kas operasi dari PT Siloam International Hospital dan PT Sarana Media Tama Metropolitan. Diketahui pada tahun 2019 untuk PT Siloam itu sebesar 47% dan juga untuk tahun 2020 ada 79%. Untuk PT Sarana Media Tama tahun 2019 ialah sebesar 83% dan 2020 sebesar 8%. Slide. Nah, perbandingan daripada kedua perusahaan ini dari rasio arus kas operasi, didapati bahwa PT Sarana Media Tama memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan PT Siloam, meskipun sama-sama berada pada angka kurang dari 1. Namun, tetap saja kemampuan PT Sarana Media Tama lebih baik daripada PT Siloam. Ini membuktikan bahwa PT Siloam meningkatkan kemampuannya dalam membayar hutang lancarnya, namun justru hal yang bertolak belakang terjadi di PT Sarana Media Tama yang mengalami penurunan dari kemampuan untuk membayar hutang lancar. Next slide. Kedua adalah rasio total hutang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumusnya ialah arus kas operasi dibagi total hutang. Slide. Ini adalah perhitungan dari rasio total hutang
Untuk PT Siloam didapati bahwa 2019 ialah 37% dan 2020 ialah 55%. Begitu juga PT Sarana Meditama 2019 sebesar 15% dan 2020 sebesar 2%. Next slide. Ya, perbandingan daripada kedua perusahaan ini didapati bahwa PT Siloam Internasional pada perhitungan rasio ini memiliki kemampuan yang cukup lebih baik dibandingkan PT Sarana Meditama. Dan bukan hanya itu saja, kemampuan PT Siloam di tahun berikutnya tetap menjadi lebih baik dibandingkan PT Sarana Meditama. Bahkan seperti yang kita ketahui, PT Siloam mengalami peningkatan dalam kemampuan ini. Berbanding terbalik dengan PT Sarana Meditama yang justru mengalami penurunan dari rasio ini. Dapat kita simpulkan bahwa PT Siloam memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar hutangnya, meskipun sama-sama memiliki rasio di bawah 1. Next slide. Ya, selanjutnya cash flow to net income. Seperti yang kita ketahui, rumus daripada CFNI ini adalah arus kas operasi dibagi laba bersih. Next slide. Berikut ini adalah perhitungannya untuk PT Siloam di tahun 2019 minus 1,95 dan untuk tahun 2020 sebesar 10,6. Untuk PT Sarana Meditama di tahun 2019 minus 1,64 dan di 2020 minus 0,05. Next slide. Perbandingannya adalah antara perusahaan ini, yaitu bahwa PT Sarana Meditama cenderung memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan PT Siloam. Kenapa? Dikarenakan hasil minusnya yang lebih kecil dibandingkan PT Siloam. Namun bila dilihat dari hasil perhitungan rasio di tahun 2020, PT Siloam mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari awalnya minus mengalami peningkatan berkali-kali lipat. Ini merupakan peningkatan yang sangat baik dibandingkan PT Sarana yang memang hasilnya mengalami peningkatan, yaitu minusnya berkurang. Sehingga membuktikan bahwa keuangan PT Sarana Meditama tidak dalam keadaan sehat, berbanding terbalik dengan PT Siloam yang mengalami peningkatan di tahun 2020, yang membuktikan bahwa keuangan dari PT Siloam termasuk dalam keadaan sehat. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya selanjutnya, Kak Yoga, silakan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai Economic Value Added atau kita singkat dengan EVA. Oke, ini adalah semacam sistem manajemen keuangan ya, guna mengukur besaran laba keuangan dalam perusahaan yang memberikan pernyataan tentang kesejahteraan hanya bisa tercipta apabila perusahaan mampu mencukupi seluruh biaya baik biaya dan nominal. Secara definisi, EVA ini adalah jumlah uang yang dapat diperoleh dengan memberikan pengurangan beban modal dari net operating profit. Jadi sistem analisis ini dapat menghasilkan penilaian kinerja perusahaan secara tepat dengan memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari sisi pemegang saham. Oke, manfaat dari perhitungan ini, yang pertama, penggunaan EVA akan membuat seluruh unit usaha mempunyai banyak sasaran laba yang serupa untuk melakukan perbandingan investasi. Yang kedua, apabila kinerja suatu unit usaha investasi diukur menggunakan sistem EVA, maka investasi lainnya yang menghasilkan laba di atas besaran biaya modal akan meningkatkan EVA tersebut. Maka akan jauh lebih baik menarik di mata manajer. Kemudian yang ketiga, perbedaan tingkat suku bunga dapat digunakan untuk jenis aktiva perusahaan yang berbeda-beda pula. Sehingga yang keempat, mempunyai korelasi positif yang jauh lebih kuat terhadap banyaknya perubahan-perubahan di dalam nilai pasar perusahaan. Dan yang kelima, manfaatnya ialah dengan perhitungan EVA, perusahaan akan lebih memperhatikan kebijakan terkait struktur modalnya. Next. Oke, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menghitung EVA. Yang pertama ada net operating after tax ataupun NOPAT ataupun laba keuntungan sebelum pajak ya.
Dan juga yang kedua ada biaya modal rata-rata tertimbang atau kita singkat WACC, dan yang ketiga ada investasi kapital atau IC. Yang keempat ada capital charges atau CC, dan yang kelima menghitung ekonomi value dirinya sendiri atau EVA-nya. Next. Oke, dalam menghitung EVA sendiri, yang pertama yang saya jelaskan tadi, yakni NOPAT ya, itu didapat atau menghitung net operating after tax-nya itu didapat dengan mengkalikan EBIT dikalikan dengan hasil yang dikalikan dengan hasil 1 dikurang tingkat pajaknya. EBIT ini atau earnings before interest and tax ini adalah laba sebelum bunga dan pajak ya. Jadi atau juga bisa menggunakan rumus laba rugi usaha ditambah beban bunga dikurang pajak. Kita akan didapatkan NOPAT dari perhitungan tersebut. Kemudian untuk perhitungan WACC-nya itu didapat dari hasil dari tingkat modal dikali dengan cash of debit, kemudian hasil tersebut dikalikan dengan hasil 1 dikurang tingkat pajak, di mana kedua hasil tersebut dikalikan dan dijumlahkan dengan hasil tingkat modal dan ekuitas dikalikan dengan cost of equity, maka akan didapatkan WACC-nya. Kemudian yang ketiga ada invest capital, di mana perhitungannya ini menggunakan total utang plus ekuitas dikurang dengan utang dalam jangka pendeknya. Kemudian yang selanjutnya ada capital charges, ini didapatkan dari WACC-nya atau tadi itu yang sebelumnya saya jelaskan dikalikan dengan IC-nya atau invested capital-nya. Dan yang terakhir untuk mendapatkan perhitungan dari EVA-nya sendiri itu didapatkan dari perhitungan NOPAT di awal tadi dikurangi dengan capital charges-nya ataupun perhitungan keempat. Jadi step by step yang sudah dijelaskan itu sebenarnya adalah runtut, itu tidak bisa langsung meloncat ataupun skip dari perhitungan tersebut. Dan poin-poin yang saya sebutkan di atas itu biasanya sudah tercakup di laporan posisi keuangan ataupun dan juga di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Nah, perhitungan dari kedua perusahaan tersebut seperti dilihat di sini, bahwasanya hasil akhirnya di tahun 2019 EVA di PT Siloam tersebut ialah min 426 miliar sekian untuk 2019, dan di tahun 2020 146 miliar sekian. Dan ini bagus gitu, karena di tahun berikutnya PT Siloam bernilai positif berbanding terbalik di PT Omni Hospital ya, Media Tama Metropolitan Tbk, di mana di tahun 2019 EVA-nya itu dihasilkan min 144 miliar sekian, dan di tahun 2020 menambah ataupun bertambah gitu negatifnya menjadi 276 miliar sekian. Next slide. Oke, jika dilihat dari dalam 2 tahun terakhir ya, perusahaan PT Siloam ini menghasilkan EVA kurang dari 0 ataupun negatif pada tahun 2019. Artinya perusahaan PT Siloam tidak mengalami nilai tambah ekonomi. Namun di tahun 2020 PT Siloam ini menghasilkan EVA lebih dari 0, yang berarti perusahaan mengalami nilai tambah ekonomi, sehingga perusahaan bisa memenuhi harapan para pemodal karena laba yang tersedia mampu memenuhinya di tahun 2019. Memang perusahaan mengalami penurunan karena tidak menghasilkan laba, namun pada tahun 2020 PT Siloam ini mengalami kenaikan. Kemudian jika dilihat dalam 2 tahun terakhir ya, PT Omni ini menghasilkan nilai EVA cenderung kurang dari 0 ataupun bernilai negatif selama 2 tahun beruntun atau di tahun 2019 dan 2020. Artinya perusahaan ini tidak mengalami nilai tambah ekonomi, bahkan di tahun terakhir di tahun 2020-nya nilai EVA-nya yakni tahun 2020 ini justru malah bertambah besar negatifnya daripada tahun 2019, sehingga perusahaan tidak bisa memenuhi harapan para pemodal karena laba yang tersedia tidak mampu memenuhinya. Situasi berbeda ya yang telah saya jelaskan. PT Siloam ini walaupun di tahun 2019
mengalami negatif, namun di tahun 2020 perusahaan ini mengalami kenaikan ya, sehingga berdampak pada adanya nilai tambah ekonomi di tahun 2020. Namun di PT Omni malah sebaliknya gitu, mengalami efek yang lebih parah dari tahun sebelumnya, yang membuat tidak ada nilai tambah ekonomi dalam perusahaan ini dan cenderung malah lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, kita masuk ke rekomendasi kepada pengguna laporan keuangan. Yang pertama dari pihak internal, yaitu untuk manajer. Dari PT Siloam International Hospital Tbk. Nah, dilihat dari laporan keuangan tahun 2019 dan 2020 dan membandingkan data keuangan selama 2 tahun tersebut, manajer sudah melakukan kinerja yang sangat bagus. Perusahaan juga sudah membalikkan kondisi merugi pada tahun 2019 dan berbalik untung pada tahun 2020. Perubahan kondisi dari merugi menjadi untung membuat rasio profitabilitas daripada perusahaan menjadi lebih baik sekarang maupun proyeksi ke depan. Nah, manajer harus fokus dalam pengurangan beban pokok penjualan dan melakukan peningkatan penjualan. Dengan kebijakan seperti itu, manajemen dapat meningkatkan lebih jauh lagi performa daripada laba atau rugi perusahaan. Apabila laba atau rugi perusahaan, profitabilitas perusahaan sangat bagus, maka rasio-rasio yang lain seperti rasio solvabilitas dan rasio aktivitas akan membaik juga. Next. Untuk PT Sarana Media Tama Metropolitan. Nah, laporan keuangan 2020 yang dimiliki PT Sarana Media Tama Metropolitan Tbk memburuk daripada laporan keuangan yang dimiliki pada tahun 2019. Walaupun keadaan PT Sarana Media Tama Metropolitan Tbk sudah merugi, perusahaan mengalami kenaikan kerugian 1000% daripada 2019. Kerugian ini diakibatkan dari pengakuisisian rumah sakit dalam menunjang operasional perusahaan. Selain itu, kerugiannya timbul daripada penurunan nilai aset tetap. Seharusnya, manajer harus lebih bijak lagi dalam pengakuisisian daripada aset tetap dan mengukur kembali atas penurunan nilai aset tersebut. Next. Untuk pihak eksternal akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kami rekomendasikan untuk yang pihak eksternal. Dalam hal ini ialah pemegang saham. Pertama ialah untuk PT Siloam International Hospital Tbk. Perusahaan memiliki laporan keuangan yang membaik karena bisa membalikkan dari rugi menjadi untung. Bagi para pemegang saham di perusahaan ini, menjadi angin segar karena kinerja yang membaik. Kondisi ini juga bisa dijadikan para pemegang saham untuk menambah kuantitas daripada saham yang dipegang karena PT Siloam ini memiliki proyeksi kinerja yang sangat bagus. Slide. Untuk PT Sarana Media Tama, kondisi keuangan yang mengalami kerugian yang sangat tajam, sebesar 1000% dibandingkan 2019. Namun kerugian tersebut diakibatkan dari pengakuisisian daripada rumah sakit dalam menunjang operasional. Artinya, perusahaan ingin meningkatkan lagi penjualan dan pendapatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pemegang saham dari perusahaan ini, kita bisa menambahkan proporsi daripada saham yang kita miliki di perusahaan karena perusahaan sangat serius dalam meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, untuk para calon investor, baik untuk PT Sarana Media Tama ataupun PT Siloam Hospital, calon investor akan memiliki kriteria-kriteria yang sangat bagus secara fundamental yang dapat dilihat dari rasio-rasio yang dimiliki oleh perusahaan, dari seluruh rasio yang ada, baik itu solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, likuiditas, EVA, dan analisis arus kas dari perusahaan ini. PT Siloam memiliki fundamental yang sangat bagus dalam mencetak keuntungan di dalam bisnisnya. Bagi para calon investor, PT Siloam merupakan pilihan sebagai saham yang bisa ditambahkan dalam portofolio para investor karena fundamentalnya yang baik dan mengurangi dari risiko investasi tersebut. Berikut dari saya serahkan ke rekan saya, Aldo. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Stefanus. Kita lanjut ke kesimpulan dari hasil keseluruhan analisa kita di atas. Kami memperoleh perhitungan
dengan menggunakan berbagai pendekatan rasio, kami menyimpulkan bahwa PT Siloam International Hospital Tbk lebih unggul jika dibandingkan dengan PT Sarana Meditama Metropolitan. Dari sebagian besar hasil analisa kami menunjukkan bahwa PT Siloam mengalami peningkatan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2019. Namun untuk PT Sarana Meditama sendiri cenderung mengalami penurunan atau hanya memiliki kemampuan di bawah PT Siloam International Hospital Tbk ini. Maka kami merekomendasikan untuk para investor dan para kreditor untuk lebih mempercayakan dana yang mereka miliki kepada PT Siloam International Hospital Tbk, karena perusahaan ini memiliki progres dan kemampuan yang baik dalam kurun waktu 1 tahun terakhir terhitung dari tahun 2019. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Apriliana. Baik, yang selanjutnya atau yang terakhir yang kita bahas adalah mengenai kitilikan. Dari tugas project based learning yang kami lakukan ini ada beberapa manfaat yang kami peroleh, diantaranya adalah yang pertama, mempraktikkan secara langsung mengenai materi yang didapat dalam perkuliahan dengan menggunakan data yang sebenarnya pada laporan keuangan sebuah perusahaan yang sudah go public atau sudah terdaftar di BEI. Kemudian yang kedua ada dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang baik secara fundamental. Dan yang terakhir adalah dapat menilai kinerja keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan atau sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.